Matahari baru saja naik di balik perbukitan ketika Bu Sarmi membuka pintu kayu warungnya yang reot. Udara pagi masih dingin, kabut tipis bergelayut di jalan tanah desa yang sepi. Dengan langkah gontai, ia menyapu debu yang menempel di lantai semen kasar, berharap hari ini ada 1-2 pembeli yang sudi mampir. Tangannya gemetar, bukan hanya karena usia yang sudah lewat setengah baya, melainkan karena beban pikiran yang tak pernah lepas dari kepalanya. Warung kecil itu berdiri di tepi jalan utama desa. Dindingnya terbuat dari papan usang yang catnya sudah pudar dimakan hujan dan panas. Di bagian depan ada etalase kaca yang penuh goresan, di dalamnya tersisa beberapa kerupuk keras dan sebungkus permen murah. Di sudut meja ada panci besar berisi kuah soto yang dimasak semalam, masih harus dipanaskan lagi agar tak basi. Warung itu dulu dibangun bersama almarhum suaminya, dengan harapan bisa menjadi sumber rezeki untuk keluarga kecil mereka. Namun sejak suaminya meninggal mendadak karena sakit, semua tanggung jawab jatuh ke pundaknya sendiri. Bu Sarmi menarik napas panjang. Ia melirik papan tulis kecil yang dipaku di tembok, tempat ia menulis menu harian dengan kapur putih. Soto ayam Rp5.000, nasi pecel Rp4.000. Tulisan itu sudah berulang kali ia hapus dan tulis lagi, meski ia tahu, tidak banyak yang benar-benar membaca. Desa ini memang miskin. Penduduknya lebih sering memasak sendiri di rumah daripada jajan di warung. Dan jika ada yang sesekali singgah, mereka lebih memilih warung di dekat balai desa yang lebih ramai dan memiliki menu beragam. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Bu Sarmi hanya bisa duduk di kursi panjang, menatap jalanan sepi. Sesekali ia merapikan kerudung lusuhnya, lalu memijat pelipis ketika suara perutnya sendiri berderit kelaparan. Ya Allah, semoga ada rezeki hari ini, gumamnya lirih. Di balik tirai kain yang memisahkan warung dengan bagian belakang rumah, terdengar suara langkah kaki pelan. Rini, anak sematawayangnya, muncul dengan seragam SMA yang sudah memudar warnanya. Putihnya tidak lagi putih, tapi lebih mirip abu-abu. Rok birunya penuh bekas jahitan karena sering sobek dan ditambal seadanya. Rambutnya yang hitam panjang hanya dikuncir sederhana. Namun di wajah remaja itu terselip keteguhan hati, meski sering ditutupi rasa letih. "Bu, aku berangkat dulu," kata Rini sambil menyalami tangan ibunya. Suaranya lembut, penuh hormat, meski ada sedikit kegelisahan di matanya. Bu Sarmi tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan keresahan. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Jangan lupa langsung pulang setelah sekolah, jangan ikut teman-teman main terlalu lama." Rini mengangguk, lalu mengeluarkan sandal jepit dari rak yang sudah patah sebelah. Sebelum melangkah pergi, ia sempat menoleh ke arah etalase warung yang kosong. "Bu, semoga hari ini ada pembeli." "Ya," ucapnya lirih. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi bagi Bu Sarmi, seolah menjadi pengingat betapa berat beban yang ia pikul. Setelah anaknya pergi, warung kembali hening. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan derit kursi tua yang digeser Bu Sarmi. Waktu berjalan lambat. Beberapa kali orang lewat di jalan depan warung, tapi tidak ada yang singgah. Bu Sarmi menatap mereka dengan tatapan penuh harap, seolah matanya bisa memaksa orang-orang itu untuk mampir. Namun kenyataan tidak pernah seindah doa. Menjelang siang, hanya satu orang pembeli yang datang. Seorang kuli bangunan yang sedang lewat. Ia hanya membeli segelas es teh, lalu duduk sebentar sambil mengelap keringat. Setelah membayar Rp1.000, ia pergi begitu saja. Panci soto yang dipanaskan sejak pagi masih penuh, tanpa ada yang menyentuh. Bau rempahnya menusuk hidung, tapi juga membuat hati Bu Sarmi semakin sesak. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa bayar utang di koperasi, pikirnya. Hutang itu sudah menumpuk. Setiap bulan ia harus mencicil, tapi penghasilan warung nyaris tak cukup untuk membeli beras. Ia sering menunda pembayaran listrik, bahkan pernah menerima ancaman akan diputus aliran. Sore menjelang, langit mulai memerah. Rini pulang dengan langkah lesu. Wajahnya sedikit muram, entah karena lelah belajar atau karena ia tahu keadaan warung ibunya. Begitu masuk, ia langsung melihat panci soto yang masih utuh. "Bu, tidak ada yang beli lagi, ya?" tanyanya pelan. Bu Sarmi hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak. Nanti malam kita makan ini saja." Rini duduk di kursi panjang, menatap ibunya yang wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Keriput di sekitar mata semakin jelas, kulit tangannya kasar, dan tubuhnya semakin kurus. Rini menggenggam tangan itu, mencoba memberi semangat. "Sabar ya, Bu. Nanti kalau aku sudah besar dan kerja, aku pasti bantu Ibu."
Bu Sarmi tersenyum getir, tapi air matanya jatuh juga. Ia tidak ingin anaknya tahu betapa ia sering dihina oleh tetangga karena dianggap gagal mengurus warung. Beberapa bahkan bergosip, mengatakan kalau warung itu membawa sial karena terlalu sering kosong. Ada juga yang mengejeknya sebagai janda miskin yang tak punya harga diri. Semua kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia hanya bisa diam, menelan luka sendirian. Malam itu, Bu Sarmi duduk sendiri di warung yang sudah ditutup. Lilin kecil menyala di meja karena lampu listrik sengaja dimatikan untuk menghemat. Dari luar, terdengar suara tawa orang-orang di warung lain yang ramai pembeli. Suara sendok beradu dengan piring, dan canda tawa pelanggan menampar telinga Bu Sarmi seperti ejekan. Ia menunduk, menggenggam lututnya erat-erat. Hatinya terasa hampa. Kenapa hidupku harus begini? Apa aku tidak berhak merasakan senang sedikit saja? Bisiknya, hampir tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Di kepalanya berputar berbagai pikiran. Apakah ia harus menutup warung saja, mencari pekerjaan lain meski sulit? Tapi kalau warung ditutup, apa yang bisa ia lakukan? Usianya sudah tidak muda, tubuhnya lemah, siapa pula yang mau mempekerjakannya? Dalam keputusasaan itu, Bu Sarmi hanya bisa menatap gelap malam dari celah jendela. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara serangga dari kebun belakang. Ia tidak tahu bahwa keputusasaan malam itu adalah awal dari jalan yang akan menjerumuskannya semakin dalam, ke jurang gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, warung itu kembali sepi. Matahari sudah tinggi, tapi hanya angin yang keluar masuk lewat pintu terbuka. Bu Sarmi duduk di kursi panjang dengan dagu bertumpu pada telapak tangan. Ia mendengar dari jauh suara ramainya warung lain, suara piring beradu, tawa orang-orang, bahkan bunyi sendok yang berisik. Semua itu menusuk telinganya seperti ejekan yang terus-menerus. Sambil menahan rasa perih di hati, ia teringat pada bisikan seorang tetangga beberapa hari lalu. Waktu itu, saat ia menimba air di sumur, seorang perempuan parubaya yang sering digunjingkan karena suka bicara sembarangan, menyapa dengan nada meremehkan. Bu Sarmi, warung jenengan kok sepi terus, tuh? Hendak kepikiran nyari jalan lain? Aku pernah dengar, ada orang yang datang ke Mbah di pinggir hutan sana, katanya bisa bikin usaha lancar. Warung jadi ramai, dagangan selalu habis. Tapi, ya, jalannya agak aneh. Perempuan itu tertawa kecil, lalu pergi begitu saja sambil membawa timba. Waktu itu Bu Sarmi hanya diam, menganggap ucapan itu sebagai ocehan kosong. Tapi kata-kata itu kini muncul kembali, bergema di kepalanya. Mbah di pinggir hutan, penglaris, warung ramai, gumamnya. Jantungnya berdegup kencang. Ada rasa penasaran bercampur takut. Ia bukan orang yang suka hal-hal mistis, tapi hidup yang semakin sulit seolah mendorongnya untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. Hari-hari berikutnya, kondisi semakin buruk. Utang koperasi menumpuk, bahkan petugas menagih langsung ke rumah dengan wajah garang. Rini pun semakin sering pulang dengan wajah muram karena diejek teman-temannya sebagai anak janda miskin. Bu Sarmi hanya bisa memeluk anaknya, menenangkan meski hatinya sendiri koyak. Malam itu, ketika lampu minyak berkelip-kelip di meja, Bu Sarmi termenung sendirian. Ia memandangi panci soto yang tak tersentuh, kuahnya mulai berbau asam. Perutnya lapar, tapi ia tak sanggup memakannya. Air mata jatuh, membasahi pipinya. Ya Allah, apa aku harus menyerah? Apa aku harus menutup warung ini? Kalau begitu, aku harus kerja apa? Siapa yang mau menerima janda tua tak berdaya sepertiku? Tangisnya pecah tanpa suara. Namun tiba-tiba, suara di kepalanya mengulang-ulang kalimat itu, ada Mbah di pinggir hutan, bisa bikin usaha lancar, warung ramai. Seolah bisikan itu menjadi mantra yang menuntunnya. Rasa takut bercampur putus asa membuat hatinya goyah. Pada akhirnya, Bu Sarmi berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku harus mencobanya. Tidak ada ruginya, siapa tahu benar. Keesokan harinya, setelah Rini berangkat sekolah, Bu Sarmi memberanikan diri berjalan menuju hutan di ujung desa. Jalannya sepi, melewati sawah dan kebun bambu. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah. Semakin jauh ia melangkah, semakin jarang terlihat rumah penduduk. Suasana berubah sunyi, hanya suara burung hantu sesekali terdengar. Jalan setapak itu semakin menanjak, dikelilingi pepohonan besar dengan akar menjalar ke tanah. Udara terasa lebih dingin, meski matahari sudah meninggi. Bu Sarmi menggigil, bukan hanya karena hawa hutan,
tapi juga karena rasa takut yang semakin menghimpit dadanya. Namun bayangan warungnya yang sepi terus mendorong langkahnya. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia melihat sebuah gubuk reot di antara pepohonan besar. Atapnya dari rumbia yang sudah bolong-bolong, dindingnya papan lapuk, dan di depannya tergantung botol-botol berisi cairan aneh berwarna keruh. Bau menyengat kemenyan bercampur belerang tercium, membuat perutnya mual. Dengan ragu, Bu Sarmi melangkah mendekat. Dari dalam terdengar suara batuk berat, lalu suara serak seorang pria tua. "Sopo sing teko?" Bu Sarmi terkejut. Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lendir. Ia menelan ludah, mencoba menjawab meski suaranya bergetar. Ini saya, Bu Sarmi, dari desa bawah. Saya ingin minta pertolongan, Mbah." Pintu gubuk berderit ketika didorong dari dalam. Muncul sosok seorang lelaki tua berambut panjang putih kusut, matanya cekung tapi tajam, kulitnya keriput seperti kulit ular kering. Ia mengenakan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Bau dupa semakin pekat keluar dari dalam gubuk. "Masuk," katanya singkat, lalu membalik badan. Bu Sarmi ragu, tapi akhirnya mengikuti. Di dalam gubuk, suasananya lebih menyesakkan. Asap kemenyan menebal, memenuhi ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak redup. Di sudut ruangan, terdapat sesajen, bunga layu, kepala ayam, dan mangkuk berisi cairan merah yang tak ingin ia tebak. Di tengah ruangan, sebuah kuali hitam berukuran besar diletakkan di atas tungku tanah, meski tak ada api menyala di bawahnya. Mbak itu duduk di atas tikar usang, lalu menatap Bu Sarmi. Tatapan matanya menembus, membuat tubuh Bu Sarmi gemetar. "Aku tahu maksudmu datang ke sini. Kau ingin warungmu ramai, rezekimu lancar. Betul?" Bu Sarmi tercekat. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tahu isi hatinya? Ia hanya bisa mengangguk pelan. Lelaki itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning keropos. "Semua bisa. Ada jalan pintas. Tapi kau harus berani bayar harga." "Bayar harga?" Suara Bu Sarmi lirih. "Tidak dengan uang," jawab mbah itu. "Tapi dengan tumbal. Kepala manusia." Tubuh Bu Sarmi langsung membeku. Jantungnya berdegup keras. Kepala manusia?" Suaranya nyaris tak terdengar. Mbak itu mengangguk tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang biasa. "Kuali itu," ia menunjuk kuali hitam besar, "akan jadi sumber rezekimu. Kuah dari kuali ini membuat daganganmu laris, pembeli akan ketagihan, warungmu akan penuh setiap hari. Tapi syaratnya, setiap bulan kau harus memberi makan kuali itu dengan kepala manusia segar." Bu Sarmi merasa kakinya lemas. Ia ingin berlari keluar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bau kemenyan makin menusuk, membuat kepalanya pusing. Ia mencoba bicara, tapi, itu, dosa besar, saya." Mbak itu tertawa pelan, suara tawanya serak dan dingin. "Dosa? Kau sudah lama menderita. Kau sudah berdoa bertahun-tahun, tapi apa yang kau dapat? Suamimu mati, warungmu sepi, anakmu dihina. Tuhan tidak memberimu apa-apa. Kalau kau terus percaya pada doa, kau akan mati miskin. Kalau kau ikut jalan ini, kau akan hidup senang. Tinggal pilih." Kata-kata itu menusuk hati Bu Sarmi. Ia teringat wajah Rini yang muram, warung kosong, dan utang yang menumpuk. Air matanya menetes tanpa sadar. "Kalau aku tidak sanggup?" tanyanya dengan suara serak. "Kalau tidak sanggup, silakan pulang. Warungmu akan semakin hancur. Kau dan anakmu akan kelaparan, jadi bahan tertawaan orang desa. Hidupmu akan berakhir dalam kesia-siaan." Hening menyelimuti ruangan. Bu Sarmi menunduk, tangannya bergetar. Dalam hatinya, suara-suara beradu, ketakutan akan dosa dan neraka, melawan ketakutan akan kelaparan dan penderitaan. Akhirnya, ia berbisik lirih, Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan?" Mbak itu tersenyum lebar, matanya berkilat aneh. "Bagus. Kau sudah mengambil langkah pertama. Pulanglah sekarang. Nanti malam, datang lagi. Bawa sesuatu untuk permulaan. Setelah itu, aku akan beritahu cara memberi makan kuali." Bu Sarmi keluar dari gubuk dengan langkah gontai. Udara hutan terasa makin berat, seperti menindih dadanya.
Angin dingin menampar wajahnya, membuat bulu kuduknya merinding. Setiap langkah menuju jalan pulang terasa seperti meniti jurang. Di hatinya masih ada rasa takut yang besar, tapi juga ada bisikan lain, lebih kuat, lebih memikat. Warung ramai, rezeki lancar, hidup lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Sarmi benar-benar merasa berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, setelah menunggu Rini terlelap di kamarnya, Bu Sarmi berjalan kembali menuju hutan. Bulan sabit menggantung di langit, sinarnya samar-samar menembus kabut tipis yang menyelimuti desa. Angin malam membawa bau tanah basah dan suara aneh dari kejauhan, lolongan anjing, desi serangga, bahkan suara ranting patah yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan hati-hati, ia melangkah di jalan setapak yang tadi siang sudah ia lalui. Tangannya membawa sebuah bungkusan berisi ayam hitam yang ia beli dengan sisa uang terakhir. Ia tidak tahu apa yang akan diminta, tapi ia merasa harus membawa sesuatu. Dalam kepalanya, masih terngiang suara dukun tua itu, datang lagi nanti malam. Bawa sesuatu untuk permulaan. Ketika sampai di gubuk reot itu, suasana tampak lebih menyeramkan daripada siang hari. Lampu minyak berkelip-kelip dari dalam, asap kemenyan keluar dari celah-celah papan, membuat udara di sekitarnya pekat. Pintu terbuka dengan sendirinya, seolah sudah menunggunya. Masuklah, suara parau itu terdengar lagi. Bu Sarmi masuk dengan tubuh gemetar. Di dalam, kuali hitam besar yang ia lihat siang tadi kini sudah diletakkan di atas tungku dengan api kecil menyala di bawahnya. Asap tipis mengepul dari permukaan kuali, meski ia tidak melihat ada air atau bahan apapun di dalamnya. Dukun tua itu duduk bersila, matanya terpejam. Begitu Bu Sarmi meletakkan bungkusan ayam hitam di depannya, lelaki itu membuka mata. Sorotnya tajam, membuat Bu Sarmi menunduk tanpa berani menatap terlalu lama. "Bagus," katanya. "Ini awal yang baik. Tapi ingat, ini hanya permulaan." Kuali itu tidak makan ayam. Ia hanya makan kepala manusia. Tubuh Bu Sarmi kembali gemetar. Ia hampir menjatuhkan diri karena lututnya lemas. "Mbah, saya tidak sanggup, saya tidak tega." Suaranya bergetar, hampir menangis. Dukun itu menghela napas panjang, lalu menyeringai. "Kau datang ke sini karena ingin hidupmu berubah, bukan? Kau ingin warungmu ramai, anakmu bisa sekolah tanpa diejek. Kau ingin orang-orang berhenti menertawakanmu. Semua itu bisa terjadi, tapi hanya kalau kau berani menutup mata dan mengikuti jalan ini." Bu Sarmi terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Wajah Rini terbayang di benaknya, wajah letih yang setiap hari pulang dengan seragam lusuh dan senyum dipaksakan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Kalau aku lakukan, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Kepalamu akan pusing mendengar ini, tapi dengarlah baik-baik," jawab sang dukun. "Kuali ini adalah wadah pesugihan. Setiap bulan, satu kepala manusia harus masuk ke dalamnya. Kau bisa memilih siapa saja, orang asing, pendatang, atau orang yang tak akan dicari keluarganya. Jika syarat itu terpenuhi, kuah dari kuali ini akan menjadi penglaris. Kau rebus daganganmu dengan air kuali ini, maka rasa sop atau soto yang kau jual akan luar biasa. Orang-orang akan ketagihan. Mereka tidak akan sadar, mereka tidak akan peduli. Mereka hanya akan merasa warungmu paling enak." Suara itu bergaung di telinga Bu Sarmi, membuat dadanya sesak. Ia memandangi kuali hitam yang tampak biasa saja, tapi entah mengapa, permukaan logamnya terlihat berkilat seperti hidup. "Kalau aku tidak bisa mencari tumbal?" "Kalau kau gagal," jawab sang dukun dengan nada dingin, "kuali ini akan menagih padamu sendiri. Kau atau keluargamu akan menjadi gantinya. Tidak ada jalan kembali setelah kau setuju." Hening sejenak. Api tungku berderak kecil, bayangan di dinding bergoyang. Bu Sarmi menggenggam kain jariknya erat-erat, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi rasa putus asa mendorongnya lebih jauh. Aku setuju," katanya akhirnya dengan suara parau. Senyum lebar terlukis di wajah dukun itu. "Bagus. Kau tidak akan menyesal." Ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Sarmi. Asap kemenyan semakin pekat, memenuhi ruangan. Kuali hitam bergetar pelan, seolah merespons mantra itu. Dari dalamnya terdengar suara gelembung mendidih, padahal tidak ada air yang dituangkan. Bu Sarmi menutup hidungnya, tapi bau anyir bercampur harum rempah aneh langsung menusuk indera penciuman.
Dukun itu lalu memotong ayam hitam yang dibawa Bu Sarmi, meneteskan darahnya ke dalam kuali. Begitu darah jatuh, permukaan kuali bergejolak, suara seperti erangan terdengar samar-samar. Bu Sarmi hampir menjerit, tapi mulutnya terkunci ketakutan. Ingat, kata sang dukun, ini hanya persembahan awal. Bulan depan, kuali ini harus kenyang dengan kepala manusia. Jangan terlambat, jangan coba-coba menipu. Kalau kau berani melanggar, kuali ini akan memakanmu hidup-hidup. Bu Sarmi mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah dirinya baru saja menyerahkan jiwa kepada sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia pulang malam itu, jalan hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Bulan sabit seakan bersembunyi di balik awan, suara burung hantu terdengar nyaring, dan bayangan pepohonan tampak seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraih tubuhnya. Di pundaknya ia membawa kuali hitam itu, terasa berat meski sebenarnya kecil untuk ukuran wadah memasak. Beratnya bukan pada logam, melainkan pada beban janji yang kini menjeratnya. Sesampainya di rumah, ia menyembunyikan kuali itu di dapur, di balik tirai. Rini sudah tidur, tidak tahu apa yang baru saja dilakukan ibunya. Bu Sarmi duduk di lantai dapur, menatap kuali hitam itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa jijik, tapi juga ada secercah harapan. Malam semakin larut. Bu Sarmi akhirnya terlelap di dapur, bersandar pada dinding. Namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat kuali itu mendidih. Di dalamnya bukan air atau rempah, melainkan kepala manusia. Kepala-kepala itu mengapung, matanya melotot, mulutnya berteriak tanpa suara. Rambut mereka terurai, kulit wajah mengelupas, gigi-gigi mereka mencicit di antara gelembung mendidih. Bu Sarmi menjerit dalam mimpi, tapi tubuhnya kaku. Ia melihat salah satu kepala mendekat, matanya menatap langsung ke dalam dirinya, seolah hendak menelan jiwanya. Tiba-tiba ia terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Di depannya, kuali hitam itu berdiri diam, dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Bu Sarmi, bayangan mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata kembali mengalir. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih. Namun, di balik rasa bersalah yang menyiksa, ada satu suara kecil di hatinya yang tetap bertahan. Warung ramai, warung ramai, warung ramai. Namun, meski rasa takut itu masih menghantui, Bu Sarmi tetap mendapati dirinya terjaga pada pagi harinya dengan satu kesadaran baru. Warung itu tidak bisa berhenti. Kuali hitam yang kini diletakkan di sudut dapur seakan menunggu, menatapnya diam-diam dengan permukaan hitam berkilau yang menyerap cahaya. Malam sebelumnya, ia sudah melaksanakan ritual yang diperintahkan si dukun, meski dengan tangan gemetar dan hati yang penuh rasa ngeri. Hari itu, saat matahari baru saja naik, Bu Sarmi membuka warungnya dengan perasaan was-was. Biasanya, ia menunggu hingga siang hanya untuk mendapatkan satu atau dua pembeli. Tapi kali ini, bahkan sebelum pintu kayu warungnya benar-benar terbuka lebar, dua orang lelaki desa sudah berdiri di depan, menunggu dengan wajah penuh harap. "Bu, sotonya masih ada?" tanya salah seorang lelaki itu. Bu Sarmi tercekat. Ia tahu benar, semalam kuah yang mendidih di dalam kuali hitam sudah bercampur dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin disantap oleh manusia. Tapi tangannya bergerak sendiri, meraih sendok besar dan mulai menyajikan. Kuah itu, entah bagaimana, terlihat begitu kental dan harum. Aromanya menguar ke seluruh ruangan, mengisi udara dengan kelezatan yang tak wajar. Lelaki-lelaki itu menyeruput kuah soto panas dengan lahap, hingga peluh bercucuran dari kening mereka. "Astaga, enak sekali, Bu. Saya belum pernah merasakan yang seperti ini," kata salah satu dari mereka sambil menambahkan pesanan lagi. Sejak saat itu, kabar tentang warung Bu Sarmi menyebar cepat. Dalam hitungan hari, orang-orang dari desa lain berdatangan. Jalan setapak yang biasanya sepi mendadak ramai oleh langkah kaki, suara derap sandal, dan derit sepeda tua. Warung kecil yang dulu tak dianggap kini berubah menjadi pusat keramaian. Rini, anak semata wayangnya, ikut terheran-heran. "Ibu, kok sekarang warung kita jadi rame banget, ya? Padahal rasanya kan sama kayak dulu-dulu." Bu Sarmi hanya tersenyum kaku, menyembunyikan guncangan hatinya. "Mungkin orang-orang baru sadar, Nak, kalau masakan kita memang enak," jawabnya singkat. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa setiap sendok kuah itu menyimpan rahasia kegelapan. Hari-hari berikutnya,
Penghasilan Bu Sarmi melonjak. Uang yang dulu tak pernah cukup, kini berlimpah hingga ia bisa melunasi sebagian utangnya. Ia membeli pakaian baru untuk Rini, memperbaiki meja-meja warung yang rapuh, bahkan mulai menabung. Wajahnya yang semula muram berubah berseri, setidaknya di depan orang-orang. Tetapi malam selalu menghadirkan bayangan lain. Begitu warung ditutup dan lampu dimatikan, Bu Sarmi duduk di dapur, menatap kuali hitam itu. Permukaannya seolah bergerak, mengeluarkan desi samar, kadang terdengar seperti bisikan-bisikan kecil. Sesekali, ia merasa melihat bayangan wajah manusia muncul di permukaan kuah yang mendidih. Mata mereka memandangnya dengan penuh tuduhan. Mimpi buruk yang semula hanya sesekali kini menjadi teman tidur setiap malam. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah-wajah yang ia tahu sudah tak lagi bernyawa. Tubuhnya gemetar, tapi begitu pagi datang, dan suara ramai para pelanggan memenuhi warung, semua rasa bersalah itu ditenggelamkan oleh gemerincing koin dan lipatan uang kertas. Rini pun semakin curiga. Gadis itu sering mencium bau aneh yang tidak hilang meski dapur sudah dibersihkan berkali-kali. Bau anyir, bercampur dengan harum rempah yang menusuk. Suatu malam, ketika Bu Sarmi ketiduran di kursi, Rini masuk ke dapur dan melihat kuali hitam itu. Ia mencoba membuka tutupnya, tapi mendadak merasakan hawa panas yang menyengat, seolah ada api menyala dari dalam. Ia menjerit kecil, membuat Bu Sarmi terbangun dan buru-buru menghampiri. "Rini, jangan pernah buka kuali itu. Itu rahasia ibu," bentak Bu Sarmi, suaranya lebih keras dari biasanya. Rini terdiam, terkejut melihat ibunya yang biasanya lembut kini berubah galak. "Pergi tidur, nak. Itu cuma alat masak tua, jangan disentuh." Rini menunduk, meski hatinya penuh tanda tanya. Sementara itu, di luar warung, desas-desus mulai beredar. Orang-orang yang pernah makan di warung Bu Sarmi mengaku selalu merasa lapar lagi dalam waktu singkat, seolah kuah soto itu membuat mereka ketagihan. Ada pula yang mengaku bermimpi aneh setelah makan di sana, mimpi tentang kepala manusia mengapung di dalam mangkuk. Namun, kelezatan tetap membuat mereka kembali, mengabaikan segala keanehan. Bu Sarmi semakin dalam terjebak dalam dilema. Setiap kali ia menatap Rini, hatinya berdesir oleh rasa cinta sekaligus rasa takut. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, membebaskannya dari kemiskinan, namun ia juga tahu jalan yang dipilihnya sudah terlalu jauh. Malam itu, sebelum tidur, Bu Sarmi kembali duduk di samping kuali hitam. Ia memejamkan mata, tapi bisikan-bisikan itu semakin jelas. "Satu kepala lagi, satu kepala lagi." Suara itu bergema di telinganya, membuat jantungnya berdetak keras. Ia meremas tangannya sendiri, mencoba melawan rasa takut. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu, kesepakatan dengan sang dukun tidak akan berhenti di sini. Dan sementara ia terlelap dengan rasa cemas, kuali itu tetap mendidih pelan, seperti menunggu dengan sabar. Menunggu kepala berikutnya. Rini terbangun malam itu. Ia membuka matanya perlahan, merasa ada sesuatu yang aneh. Dari arah dapur, samar-samar terdengar suara lirih. Bukan suara air mendidih biasa, melainkan seperti tangisan, sayup, jauh, namun jelas menggema. Rini menegakkan tubuhnya di atas tikar. Telinganya ia rapatkan, dan bulu kuduknya berdiri seketika. Tangisan itu terdengar pilu, seperti seseorang yang menderita, tertahan, seolah datang dari dalam kuali hitam yang selama ini dilarang keras disentuh. Awalnya, Rini mengira itu hanya mimpi. Tapi suara itu tidak hilang meski ia cubit lengannya sendiri. Ia bangun, melangkah pelan menuju dapur. Pintu kayu yang tua itu berderit ketika disentuh, dan dari celah kecil, ia mengintip. Pandangannya tertuju pada kuali hitam di pojok dapur. Uap putih keluar dari celah tutupnya, dan di sela-sela uap itu, ia hampir yakin melihat bayangan wajah manusia yang mengerang kesakitan. "Ya Allah," bisik Rini lirih, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia berani membuka pintu lebih lebar, terdengar langkah tergesa dari belakang. Bu Sarmi, ibunya, muncul dengan mata merah lelah namun tajam, seperti sudah tahu apa yang hendak dilakukan anaknya. "Rini, sudah berapa kali ibu bilang jangan pernah mendekati kuali itu?" Suaranya keras, membuat Rini mundur ketakutan. "Tapi, Bu, aku dengar ada yang nangis. Aku lihat ada wajah di dalamnya," jawab Rini terbata-bata. Bu Sarmi langsung menepis kata-kata itu dengan bentakan, "Itu cuma imajinasimu. Jangan pernah bicara soal itu lagi. Kalau kamu sayang sama ibu, jangan pernah tanya-tanya." Rini terdiam,
Tapi rasa penasarannya justru semakin kuat. Ia tahu ada yang disembunyikan ibunya, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kuali tua. Sementara itu, Bu Sarmi sendiri makin larut dalam perjanjian yang sudah ia buat. Ia semakin lihai mencari tumbal. Awalnya dengan gemetar dan penuh air mata, tapi lama-kelamaan, ada semacam keberanian yang tumbuh, atau mungkin rasa putus asa yang menutupi rasa takut. Orang-orang sepi di jalan, pengemis yang terlunta tanpa keluarga, hingga seorang tetangga yang sudah tua renta, semua menjadi sasaran. Setiap kepala yang ia serahkan, kuali itu semakin jinak, semakin cepat mendidihkan kuah, dan setiap tetes kuah itu membuat warungnya semakin digandrungi pembeli. Pelanggan datang bukan hanya dari desa-desa sekitar, melainkan juga dari kota kecil di sebelah. Orang-orang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyantap sotonya. Namun, seiring dengan itu, desas-desus kian keras terdengar. Desa mulai diliputi keresahan. Banyak orang hilang secara misterius. Seorang pengemis yang biasa tidur di serambi masjid, tidak pernah terlihat lagi. Seorang pemuda yang pulang larut malam, tak pernah kembali ke rumah. Bahkan, tetangga Bu Sarmi, Mbah Suto, yang sudah uzur, mendadak raib tanpa jejak. Orang-orang mulai menghubungkan satu sama lain, tapi tak ada bukti nyata. Mereka hanya merasakan hawa ganjil. Malam-malam menjadi lebih sunyi, jalan-jalan sepi lebih cepat dari biasanya. Anak-anak dilarang keluar selepas maghrib, dan ibu-ibu menutup rapat pintu rumah mereka lebih awal. Namun, di tengah keresahan itu, warung Bu Sarmi justru semakin ramai. Orang-orang yang mencurigai hilangnya para warga pun tetap tak kuasa menolak godaan kuah sotonya. Ada sesuatu di dalam rasa itu yang membuat mereka selalu ingin kembali, meski hati kecil mereka berbisik ada yang tak beres. Rini makin gelisah. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan, terkadang disertai bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Bisikan itu kadang terdengar memanggil namanya. Rini, Rini, lirih, seakan dari balik kuali. Gadis itu beberapa kali mencoba membangunkan ibunya, tapi Bu Sarmi selalu marah dan menepi semua kekhawatirannya. Sudah, jangan ganggu ibu dengan cerita-cerita anehmu. Tidur saja, bentaknya. Rini hanya bisa menahan tangis. Ia merasa ibunya berubah. Wajah yang dulu penuh kasih sayang, kini kerap terlihat keras dan muram. Tatapan matanya kadang kosong, seperti diselimuti sesuatu yang bukan dirinya. Sementara itu, Bu Sarmi mulai terbiasa menunggu mangsanya. Ia tahu cara mengajak dengan alasan menolong. Ia pernah pura-pura menawarkan makanan pada seorang gelandangan tua, membawanya masuk ke dapur, lalu, hanya suara lirih yang terdengar malam itu, sebelum akhirnya menghilang ditelan bisikan kuali. Malam demi malam, suara tangisan itu semakin keras. Bahkan, beberapa kali tetangga dekat rumah Bu Sarmi mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Ada yang mendengar isak tangis, ada pula yang bersumpah mendengar suara orang berbisik dari arah warung. Namun, setiap kali mereka mencoba mencari tahu, Bu Sarmi selalu tersenyum manis, menutupi dengan alasan sederhana. Ah, mungkin cuma suara tikus, Pak. Maklum, rumah tua, katanya. Atau, mungkin angin lewat dari celah dapur, Bu. Bunyinya memang suka aneh. Jawaban itu membuat orang-orang sedikit lega, meski sebenarnya hati mereka tak benar-benar percaya. Rini, di sisi lain, mulai merasa sendirian. Ia ingin menceritakan semua pada orang lain, tapi siapa yang mau percaya? Ia hanya seorang anak kecil, dan ibunya terkenal sebagai penjual soto yang murah hati dan ramah pada pelanggan. Namun, setiap malam ketika tangisan itu terdengar, ia tahu satu hal, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dapur rumahnya sendiri. Dan meski ia ingin berpaling, suara itu selalu memanggilnya, semakin lama semakin jelas, seakan meminta tolong. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat bulan sabit tergantung pucat di langit, suara itu terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini bukan hanya tangisan, tapi juga jeritan terputus-putus. Rini menutup telinganya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Namun ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap, dan saat itu tiba, ia mungkin sudah terlambat. Namun, di balik gelak tawa pembeli yang memenuhi warung kecil itu, hati Rini semakin tidak tenang. Malam-malam penuh tangisan lirih dari arah dapur masih terus menghantui telinganya. Ia seringkali terbangun kaget, bahkan tubuhnya gemetar ketika samar-samar mendengar suara seperti orang berteriak meminta tolong. Tapi ibunya selalu menutup telinga, menepis pertanyaan dengan tatapan marah, dan melarang Rini untuk terlalu banyak ingin tahu.
Hingga suatu sore, ketika warung sedang ramai dan bau kuah sop menyeruak memenuhi ruangan, Rini tak sengaja mendekat ke panci besar yang sedang mengepul di atas tungku. Awalnya ia hanya berniat membantu menuangkan sop ke dalam mangkuk untuk seorang pembeli. Namun, begitu ia menundukkan kepala dan menatap permukaan kuah yang bergelembung, matanya membelalak tak percaya. Di sana, di balik asap panas yang tipis, muncul bayangan kepala manusia mengapung. Wajahnya pucat, matanya melotot dengan bola mata merah penuh darah, mulutnya ternganga seolah menjerit tanpa suara. Rini terhuyung ke belakang, nyaris menjatuhkan sendok besar yang ia pegang. Suara dari kepalanya seakan-akan bergema dalam benaknya. "Tolong, keluarkan aku." "Rini," suara Bu Sarmi membuyarkan lamunannya. Dengan wajah murka, ibunya segera menarik lengannya dan menjauhkan tubuh Rini dari tungku. "Jangan sekali-sekali kau melihat kuah itu lama-lama. Itu hanya ilusi. Kau dengar, Rini? Hanya ilusi." Rini menatap ibunya dengan wajah pucat. "Tapi, Bu, aku benar-benar melihatnya. Ada kepala manusia di dalam kuah itu. Matanya menatapku, suaranya bergetar, tangannya dingin. Tamparan keras mendarat di pipinya." Suara tamparan itu memecah hiruk-pikuk warung, membuat beberapa pembeli menoleh sekilas meski kemudian kembali sibuk dengan mangkuk mereka. Bu Sarmi menunduk, berbisik dengan nada tajam. "Jangan pernah katakan itu lagi, Rini. Jangan. Kalau kau berani membuka mulut pada siapapun, ingat, kita akan hancur. Kau mengerti?" Rini hanya bisa mengangguk, meski air matanya mulai jatuh. Sejak hari itu, hatinya semakin diliputi rasa takut. Setiap kali ia melihat panci besar yang selalu mengepul itu, seolah-olah ada bayangan wajah-wajah manusia yang menatap dari dalam kuah, sebagian dengan mulut ternganga, sebagian dengan darah menetes dari bibirnya. Malam-malam Rini pun berubah menjadi neraka. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk selalu datang. Ia mendapati dirinya berada di dapur gelap, berdiri di depan kuali hitam yang mendidih. Dari dalam kuali, kepala-kepala manusia bermunculan satu persatu. Ada yang kepalanya setengah hancur, ada yang matanya terlepas dari rongga, ada pula yang giginya bergemertak sambil menyebut namanya. "Rini, selamatkan kami. Rini, gantikan kami." Suara-suara itu terus bergema. Rini seringkali terbangun sambil menjerit, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun setiap kali ia menceritakan mimpi itu pada ibunya, Bu Sarmi hanya menatapnya tajam lalu berkata dingin, "Itu hanya bunga tidur. Jangan pedulikan. Semakin kau pikirkan, semakin mereka akan mendatangimu." Hari demi hari, rasa cinta dan hormat Rini pada ibunya perlahan tercabik. Ia masih menyayangi Bu Sarmi, tetap menuruti perintahnya, tetap membantu menjaga warung, tapi jauh di dalam hati, ketakutan itu tumbuh semakin kuat. Rini mulai merasa bahwa ibunya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap kali ia melihat para pembeli menyantap sop dengan wajah bahagia, ia justru merinding. Bayangan kepala manusia dalam kuah terus terngiang di benaknya. Apakah mereka tahu? Apakah mereka sadar apa yang sebenarnya mereka telan? Pikir Rini, sambil menatap tangan-tangan yang rakus menyendok kuah panas itu. Konflik batin semakin mencekiknya. Rini ingin melarikan diri, meninggalkan desa bersama rahasia mengerikan itu. Tapi di sisi lain, ia merasa tak mungkin meninggalkan ibunya seorang diri. Bagaimanapun juga, Bu Sarmi adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Meski ibunya berubah semakin dingin dan misterius, tetap saja ada kasih sayang yang menahan langkahnya. Namun, rasa takut itu semakin tak tertahankan. Setiap kali matahari terbenam, jantungnya berdetak lebih kencang. Karena ia tahu, malam akan kembali menghadirkan mimpi buruk, kepala-kepala mendidih yang tak henti memanggil namanya, seolah menunggu giliran untuk menyeretnya masuk ke dalam kuali. Dan di balik semua itu, Rini mulai menyadari satu hal, rahasia warung ibunya bukan hanya sekadar cerita seram yang beredar di luar sana. Ada kebenaran kelam yang sedang tumbuh di dalam rumah mereka sendiri, dan cepat atau lambat, rahasia itu akan menyeretnya ke dalam pusaran kengerian yang tak bisa ia hindari. Malam itu, rasa takut bercampur dengan dorongan nekat membuat Rini tak bisa lagi tidur. Mimpi buruk tentang kepala-kepala mendidih masih membekas di benaknya. Namun, kali ini ia tidak ingin hanya berdiam diri. Hatinya berdegup kencang, seolah mendorongnya untuk mencari jawaban. Jika ibunya terus menutupi rahasia ini, maka hanya dengan mata kepalanya sendiri ia bisa mengetahui kebenaran. Rini bangkit dari kasurnya pelan-pelan. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam.
Dari balik dinding kamar, ia masih bisa mendengar suara napas ibunya di ruang sebelah. Berat, teratur, seolah Bu Sarmi sedang tidur lelap. Rini menahan langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Kakinya telanjang, bergerak perlahan di lantai dingin menuju dapur. Dapur itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil yang dibiarkan menyala. Bau kuah sop masih samar-samar tercium, meski warung sudah lama ditutup. Rini mengedarkan pandangan, mencari sesuatu yang selama ini membuat hatinya gelisah. Matanya akhirnya tertuju pada sebuah pintu kayu kecil di sudut dapur, yang biasanya terkunci rapat. Malam itu, entah kenapa, pintu itu tampak sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar kencang, ia mendekat. Tangannya bergetar ketika mendorong pintu itu lebih lebar. Di baliknya, terbentang sebuah ruangan sempit yang sepertinya jarang dibuka. Gelap, lembab, bau amis menusuk hidung. Rini terbatu pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Lampu minyak di dapur hanya cukup untuk memberi sedikit cahaya yang masuk ke ruangan itu. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang besar, bundar, dan hitam legam. Sebuah kuali tua, jauh lebih besar daripada yang biasa digunakan di warung. Kuali itu tertutup rapat dengan penutup besi, tetapi dari celahnya, asap tipis mengepul, dan terdengar suara gelembung mendidih. Rini menelan ludah. Tangannya meraih penutup kuali dengan gemetar. Ada dorongan kuat dalam hatinya, meski sebagian besar dirinya berteriak untuk segera lari. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat penutup itu. Seketika, hawa panas menyeruak, disertai bau busuk yang menusuk. Asap hitam mengepul, menyesakkan dada. Rini menahan napas, matanya membelalak tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam kuali itu, mengapung di antara cairan hitam pekat yang terus mendidih, ada kepala manusia utuh. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya masih menempel, matanya terbuka lebar menatap lurus ke arah Rini. Bola mata itu seolah bergerak, mengikuti setiap pergerakan tubuhnya. Mulut kepala itu menganga, dari dalamnya keluar gelembung darah yang pecah di permukaan cairan. Ah! Rini menjerit histeris, tubuhnya mundur terhuyung hingga menabrak dinding. Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah. Ibu, apa ini? Apa ini, Bu? Suara langkah kaki tergesa terdengar dari arah ruang depan. Bu Sarmi muncul dengan wajah panik, matanya liar. Rini, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang jangan pernah buka ruangan ini. Rini menunjuk kuali itu dengan tangan gemetar. Itu kepala manusia, Bu. Kenapa ada di sini? Apa yang sebenarnya ibu lakukan? Bu Sarmi menutup kuali dengan cepat, wajahnya tegang. Namun Rini sudah melihat terlalu jelas, terlalu nyata. Tak ada lagi alasan yang bisa menutupi. Dengan suara serak penuh tangisan, Rini berteriak, "Ibu bukan manusia lagi. Ibu bukan ibuku. Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan selama ini?" Hening sejenak, sebelum Bu Sarmi menunduk. Bahunya bergetar, wajahnya suram. Rini, maafkan ibu. Semua ini ibu lakukan, demi kita. Demi kau, demi hidup kita. Rini menggeleng keras. Demi kita? Atau demi keserakahan ibu sendiri? Semua ini salah. Bu Sarmi menghela napas panjang, lalu duduk bersandar di dinding. Matanya menatap kosong, suaranya berat dan getir. Kau pikir mudah hidup sebagai janda miskin yang setiap hari dihina, tidak dihargai? Dulu, kita tidak punya apa-apa, Rini. Orang-orang menginjak harga diri kita. Sampai suatu malam, ibu bertemu dengan seorang dukun. Ia menawarkan jalan, pesugihan. Jalan cepat untuk membuat warung kita maju. Tapi syaratnya adalah kepala manusia, Rini. Dan ibu sudah tak sanggup menolak. Air mata Rini semakin deras. Ia terhuyung ke depan, hampir jatuh berlutut. Jadi semua sop yang selama ini kita jual, semua kuah yang orang-orang makan, ada darah manusia di dalamnya? Ya Allah! Bu? Tidak semua, Bu Sarmi menunduk. Hanya sebagian. Hanya untuk memperkuat pesugihan itu. Setiap bulan, ibu harus memberi persembahan. Kalau tidak, semua akan hilang. Warung kita akan hancur, hidup kita akan kembali miskin, dan lebih buruk lagi, kita akan didatangi makhluk yang menuntut janji.
Rini menutup telinganya, berteriak histeris. Aku tidak mau dengar lagi. Ibu sudah gila. Aku tidak mau jadi bagian dari semua ini. Bu Sarmi bangkit, matanya merah, wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Kau pikir ibu tidak menderita? Kau pikir mudah hidup dengan kepala-kepala itu terus menghantui setiap malam? Tapi inilah jalan yang ibu pilih, Rini. Dan kau, suka atau tidak, sudah ikut terikat dalam perjanjian ini. Pertengkaran besar pun meledak. Rini menjerit, menolak segala alasan ibunya. Ia merasa jijik, merasa takut, merasa dikhianati. Sementara Bu Sarmi, dengan suara penuh tekanan, terus memohon agar anaknya mengerti bahwa semua ini adalah demi kelangsungan hidup mereka. Tapi di hati Rini, rasa cinta dan hormat pada ibunya sudah tercabik parah. Ia tak lagi melihat Bu Sarmi sebagai seorang ibu. Yang ada di hadapannya sekarang hanyalah seorang perempuan yang rela menjual jiwanya kepada kegelapan. Di dalam ruangan sempit itu, tangisan dan teriakan bercampur dengan bau busuk dari kuali hitam. Dan sejak malam itu, hubungan ibu dan anak itu tidak akan pernah sama lagi. Tangisan Rini yang menggema di dapur masih terngiang di telinga Bu Sarmi ketika malam itu ketukan pelan terdengar di pintu belakang rumah. Ketukan yang aneh, pelan, berat, dan terasa memanggil jiwanya. Bu Sarmi tertegun. Ia tahu siapa yang datang tanpa harus melihat. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Benar saja, di ambang pintu berdiri sosok dukun tua itu, wajahnya keriput, matanya sayu tapi menusuk, tubuhnya dililit kain hitam kusam yang bau kemenyan. Aku datang untuk menagih janji, Sarmi, ucapnya lirih, tapi setiap kata terdengar jelas sebagai terukir di udara malam. Bu Sarmi tercekat. Janji apa lagi, Mbah? Bukankah aku sudah menyerahkan banyak orang? Warungku sudah ramai, uang mengalir, aku sudah melakukan semua yang Mbah minta. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Bu Sarmi meremang. Belum selesai. Semua pesugihan ada akhirnya. Semua penglaris butuh tumbal terakhir. Kau ingin kekayaanmu tetap abadi? Kau ingin warungmu tak pernah sepi? Maka kuali hitam itu harus kau isi dengan kepala darah dagingmu sendiri. Anakmu, Rini. Mendengar itu, Bu Sarmi terbelalak. Tubuhnya lemah seketika, hampir jatuh tersungkur. Tidak, jangan anakku. Jangan Rini, Mbah, suaranya serak, bercampur tangis. Dukun itu maju selangkah, menepuk pundaknya. Kau sudah menikmati semua. Kau pikir semua itu gratis? Ingat, Rini adalah tumbal paling manis, karena darah keturunanmu akan membuat kuah kuali abadi harum. Pilihannya cuma dua, Sarmi, kepala anakmu, atau semua yang kau miliki lenyap, dan kau sendiri jadi santapan kuali. Setelah mengatakan itu, dukun berbalik, perlahan berjalan menjauh, tapi suaranya tetap menggema di kepala Bu Sarmi. Pintu belakang tertutup dengan sendirinya, menyisakan Bu Sarmi yang terduduk di lantai dapur, menggigil ketakutan. Sementara itu, Rini yang mendengar percakapan samar dari kamarnya, menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Hatinya remuk. Ia kini yakin, ibunya benar-benar sudah menyerahkan diri pada kegelapan. Malam itu, ia berkemas diam-diam, berniat kabur dari rumah. Namun suara lirih kembali terdengar dari dapur. Suara-suara kepala dalam kuali, mengerang, merintih, bahkan berbisik. Rini, kemarilah, temani kami. Darahmu hangat, kuah ini haus. Kepalamu akan menutup perjanjian ibumu. Rini gemetar hebat, air matanya jatuh tanpa henti. Ia berlari keluar kamar, tapi tepat di lorong rumah, Bu Sarmi sudah berdiri, wajahnya penuh air mata, namun matanya memerah bagai terselimuti api nafsu. Rini. Nak, maafkan ibu, suaranya parau. Di tangannya, sebilah pisau dapur berkilat diterpa cahaya lampu minyak. Rini mundur, tubuhnya gemetar. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu tidak mungkin tega. Aku anak ibu. Bu Sarmi menjerit histeris, menjambak rambutnya sendiri. Aku tidak mau kehilangan semua ini, Rini. Warung kita, uang kita, semua akan hilang kalau kau tidak jadi tumbal. Mengertilah, nak? Hanya ini jalan satu-satunya. Tangis Rini pecah. Ia berbalik berlari menuju pintu depan, namun pintu itu terkunci rapat. Ia berlari ke jendela,
Namun jeruji besi yang dipasang Bu Sarmi beberapa waktu lalu membuatnya tak bisa keluar. Ternyata, ibunya sudah lama menyiapkan semua kemungkinan ini. Kejar-kejaran itu berlanjut. Suara langkah kaki beradu dengan lantai kayu, diiringi raungan kepala-kepala dalam kuali yang mendidih. Asap hitam tipis keluar dari sela-sela pintu dapur, menyebarkan bau anyir darah bercampur kemenyan. "Rini, cepatlah, waktunya, waktunya." Suara-suara itu semakin jelas, seolah mereka ikut mendorong Bu Sarmi untuk segera menyelesaikan ritual. Rini masuk ke dapur, hendak mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Namun begitu ia masuk, ia terpaku. Kuali hitam itu berguncang sendiri, kuahnya mendidih tanpa api. Dari permukaan kuah muncul kepala-kepala tumbal sebelumnya. Seorang pengemis, seorang pemuda desa, seorang tetangga, semuanya dengan mata melotot, mulut terbuka, dan gigi gemeretak. "Kami lapar, kawan baru," seru mereka serentak. Rini menjerit, menutup telinganya. Tubuhnya hampir ambruk, tapi Bu Sarmi muncul dari belakang, mengangkat pisau. "Rini, maafkan ibu," teriak Bu Sarmi, lalu berusaha menikam putrinya. Namun Rini sigap, ia meraih panci di dekat tungku dan melemparkannya. Bu Sarmi terhuyung, pisau terlepas dari tangannya. Rini segera meraih pisau itu dan menodongkannya ke arah ibunya sendiri. "Ibu, hentikan semua ini. Kita bisa pergi, kita bisa hidup tanpa kuali sialan itu. Aku tidak peduli miskin, aku tidak peduli diejek orang, asalkan aku masih punya ibu." Suaranya parau, penuh air mata. Tapi Bu Sarmi sudah buta. Ia merangkak mendekati Rini, wajahnya menyeramkan, mata merah membara. "Tidak, Rini, tanpa tumbal ini, kita tidak punya apa-apa. Ibu tidak bisa kembali miskin. Ibu sudah terlalu jauh." Kuali hitam semakin berguncang, suaranya menderu, seperti menuntut segera ada korban. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat napas terasa sesak. Rini batuk-batuk, matanya pedih. Pertarungan batin antara keduanya mencapai puncak. Bu Sarmi berusaha merebut pisau, sementara Rini berusaha bertahan. Suara-suara dari kuali makin mengerikan, seperti ribuan mulut berteriak bersamaan. Pada detik itu, Rini sadar, ibunya sudah tak lagi sama. Hatinya hancur, tapi ia harus bertahan hidup. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuh ibunya hingga terjungkal ke lantai dapur, tepat di dekat kuali. Kuah mendidih memercik, hampir mengenai wajah Bu Sarmi. "Ibu, berhenti, sebelum semuanya terlambat," bisik Rini, dengan air mata bercucuran. Namun Bu Sarmi bangkit lagi, menatap putrinya dengan tatapan gila. "Tidak ada kata terlambat, Rini. Kau tetap harus jadi tumbal terakhir." Malam itu, dapur rumah kecil itu berubah menjadi neraka. Jeritan, tangisan, dan suara mendidih bercampur jadi satu, menyelimuti suasana hingga membuat setiap sudut desa terasa mencekam, meski tak ada satupun warga yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah Bu Sarmi. Suasana dapur malam itu masih mencekam, dengan hawa panas menusuk kulit akibat kuali hitam yang terus mendidih. Uap putih pekat bercampur aroma anyir memenuhi ruangan, membuat dada terasa sesak. Rini terpojok di sudut dapur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, dan air mata membanjiri pipinya. Sorot matanya penuh ketakutan ketika menatap ibunya, Bu Sarmi, yang kini berdiri di dekat kuali dengan wajah bengis, penuh dilema, namun juga dipenuhi hawa tamak yang menelan habis sisa akal sehatnya. "Maafkan aku, Nak," suara Bu Sarmi serak, hampir seperti bisikan yang tertelan asap kemenyan. "Tapi kau harus jadi tumbal terakhir. Hanya dengan itu kita bisa hidup tenang, kaya raya, tak kekurangan lagi." Rini mengguncang kepala keras-keras, suaranya pecah penuh isak. "Ibu, ibu sudah gila. Uang, harta, semua itu tidak ada artinya kalau harus mengorbankan darah daging sendiri. Aku anakmu, Bu. Anakmu?" Namun tatapan Bu Sarmi semakin kosong, seakan tak lagi mengenali darah daging yang ada di hadapannya. Bayangan dukun tua dengan mata merah yang datang di malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Kata-katanya berulang dalam kepalanya, "Tumbal terakhir haruslah dari darahmu sendiri. Jika tidak, semua akan hancur, dan kau akan dimakan balik oleh kuali itu sendiri." Tangan Bu Sarmi bergetar, memegang pisau dapur yang tajam. Urat di lehernya menegang, keringat bercucuran. Setiap langkahnya terasa berat, tapi kaki itu terus maju, mendekati Rini yang meronta dengan ketakutan. Kuali hitam mendidih lebih keras, suaranya seperti teriakan-teriakan mengerikan.
Dari dalamnya, kepala-kepala manusia yang pernah menjadi tumbal muncul satu persatu di permukaan kuah. Mata-mata melotot, mulut-mulut yang hangus tetap bisa berteriak, raungan mereka menggema di seluruh dapur. "Berikan dia kepada kami, berikan tumbal terakhir." Suara itu terdengar bersahutan, menyerupai nyanyian iblis yang menyayat telinga. Rini menjerit histeris, tubuhnya berusaha melarikan diri ke pintu belakang, tapi Bu Sarmi lebih cepat. Ia menahan lengan putrinya dengan kekuatan yang tidak wajar, seolah ada tenaga gelap yang membantunya. Pisau itu sudah hampir menyentuh kulit Rini ketika tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Kuali bergetar hebat. Kuah mendidihnya meletup-letup, semburan panas mengenai wajah Bu Sarmi hingga ia berteriak kesakitan. Tiba-tiba pisau yang ia genggam jatuh berdering ke lantai. Ia menatap ke arah kuali dengan mata melebar. Dari dalam kuah, kepala-kepala tumbal itu menjerit serempak, kali ini dengan nada berbeda. Tidak. Dia tidak ikhlas. Ia tidak rela. Tumbal ini tidak murni. Bu Sarmi terhuyung mundur, wajahnya diliputi kepanikan. Tidak, tidak. Aku sudah memberikan segalanya. Ambil dia. Ambil anakku. Aku mohon. Namun kuali itu seakan menolak. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan hitam, panjang dan kurus, menjulur keluar seperti tentakel. Mereka bukan lagi sekadar bayangan. Mereka nyata, basah, dan beruap panas. Tangan-tangan itu meraih tubuh Bu Sarmi dengan kekuatan luar biasa, membelit pergelangan tangan, kaki, bahkan lehernya. "Arg!" jerit Bu Sarmi melengking, tubuhnya ditarik perlahan mendekati kuali. Ia meronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri, namun tangan-tangan itu semakin banyak, semakin kuat, menariknya ke arah kuah mendidih yang bergejolak bagai lautan neraka. "Rini! Tolong aku! Tolong ibu, nak!" teriak Bu Sarmi, kini histeris. Wajahnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, jauh berbeda dari tatapan bengisnya sebelumnya. Namun Rini hanya bisa terduduk, lemas dan putus asa. Hatinya hancur, tapi tubuhnya membeku. Kuali itu menggelegak, lalu suara raungan terdengar semakin keras. Kepala-kepala tumbal menatap Bu Sarmi dengan sorot penuh dendam. Sekarang gilirannya. Dia yang harus direbus. Dia yang harus membayar. Dalam sekejap, tubuh Bu Sarmi terseret masuk ke dalam kuali. Cairan kuah panas menyembur keluar, membakar lantai dapur. Jeritannya menggema panjang, terdengar seperti suara manusia yang direbus hidup-hidup. Tubuhnya hilang ditelan kuah, hanya tersisa kedua tangannya yang sempat terangkat ke udara, lalu ditarik masuk, lenyap tanpa sisa. Dapur berubah menjadi neraka. Api tiba-tiba menjalar dari tungku, membakar meja, kursi, hingga dinding warung. Rini menjerit, berusaha melarikan diri, menutupi wajahnya dari kobaran api. Namun di tengah amukan api itu, kuali hitam tetap utuh, berdiri di atas tungku yang kini hangus. Tak goyah, tak terbakar, seolah-olah benda itu abadi. Rini berhasil keluar rumah, tubuhnya gemetar hebat. Dari kejauhan, ia menyaksikan warung kecil itu habis dilalap api. Api menjilat tinggi ke langit malam, suara jeritan Bu Sarmi masih terdengar samar, bercampur dengan suara mendidih kuah dari kuali yang tak hancur. Ketika api pada menjelang dini hari, yang tersisa hanyalah abu hitam dan puing-puing arang. Namun di tengah-tengah reruntuhan itu, kuali hitam tetap berdiri, tanpa goresan, tanpa noda. Diam, tetapi terasa hidup, seperti masih menunggu mangsa berikutnya. Rini terduduk lemas di tanah, air matanya mengalir tanpa henti. Ia selamat, tapi pikirannya hancur. Setiap kali angin malam membawa aroma anyir, ia teringat jeritan ibunya yang direbus hidup-hidup. Setiap kali mendengar suara air mendidih, bulu kuduknya merinding, seakan kepala-kepala tumbal masih berteriak memanggilnya. Sejak hari itu, Rini tak pernah lagi menyentuh sop, apalagi memasaknya. Bau kuah mendidih saja sudah cukup membuat perutnya mual, membuatnya ingin menjerit. Kuali hitam itu tetap di sana, menjadi saksi bisu tragedi mengerikan. Warga desa yang penasaran datang, namun tak seorang pun berani menyentuhnya. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan lirih dari dalam kuali. Tangisan seorang perempuan, tangisan Bu Sarmi, yang kini menjadi bagian abadi dari perjanjian kelam yang tak pernah bisa ditebus. Dan sejak itu pula, warung sop darah itu tinggal legenda. Cerita tentang seorang janda miskin yang tergoda jalan pintas, memilih pesugihan, namun akhirnya dimakan balik oleh kuali yang ia sembah.